Attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turinah Ayuriani dari kelas A2 kelompok 2 ingin menyampaikan sejarah tunarungu. Anak tunarungu dan anak keterbelakangan mental pada zaman dulu sulit dibedakan. Orang pertama yang mengajari anak tuli adalah Pedro Fontevellen tahun 1920 sampai dengan 1582 yang merupakan pelopor pendidikan anak tunarungu. Pada tahun 1972 sampai dengan 1989 membuka sekolah pertama untuk anak tuli di Prancis. Di Indonesia sendiri dimulai di Bandung, Jawa Barat sekitar tahun 1930 dan beberapa tahun kemudian didirikan SLB di Wonosobo, Jawa Tengah dan menyebar ke seluruh Indonesia, baik sekolah negeri atau umumnya menggunakan metode membaca ujar bibir dan beberapa tahun kemudian menggunakan komunikasi total yang merupakan kombinasi isyarat ejaan jari. Dan bicara komunikasi total ini dikembangkan di SLB di seluruh Indonesia dengan memberlakukan kamus sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI sebagai komunikasi total. Tiap kelompok masyarakat memiliki budaya sendiri, begitu pula dengan orang tuli. Sebagai kelompok minoritas juga memiliki budaya yang berbeda dengan orang dengar non-tuli. Namun, walaupun sebagian minoritas, mereka juga memiliki unsur-unsur budaya yang sama dengan mayoritas non-tuli seperti bahasa, sejarah, nilai, tata perilaku, sistem kepercayaan, tradisi, sistem kemasyarakatan, perjuangan, dan kesenian. Dalam kelompok masyarakat tuli, budaya yang paling menonjol adalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh tuli adalah bahasa isyarat Indonesia Bisindo, yang merupakan bahasa asli atau bahasa ibu mereka. Bisindo juga memiliki ragam pada tiap daerah, seperti halnya bahasa daerah. Misalnya saja bahasa isyarat Yogyakarta dan bahasa isyarat Magelang terdapat perbedaan. Kendati demikian, mereka tetap bisa berkomunikasi dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa isyarat adalah bahasa yang tidak menggunakan bunyi, ucapan manusia atau tulisan. Sistem perlambangan yang menggunakan isyarat dalam atau gerak tangan, kepala, badan, dan sebagainya. Asal-usul budaya dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak terlepas dari sejarah mengapa hal tersebut ada dan dapat terjadi. Sama halnya dengan budaya tuli di Indonesia. Sejarah tuli selalu melekat dan memperkenalkan budaya tuli itu sendiri dituangkan dalam bentuk sastra seperti puisi yang tercipta dari hasil refleksi pengalaman tuli, cerita penggolong, cerita penggunaan alfabet dan angka dalam bahasa isyarat. Tradisi dalam kelompok tuli hampir sama dengan kelompok dengar, yaitu kumpulan-kumpulan dari yang muda hingga yang tua tetap masih sering berkumpul. Kegiatan olahraga, pencerita, seni, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Putih dari kelas A2. Ketunarungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, ketunarungan menurut penyebabnya. Ketunarungan menurut penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah conductive loss, adalah gangguan ketunarungan yang terjadi bila terdapat gangguan pada bagian luar atau tengah telinga yang menghambat pengantaran gelombang bunyi ke bagian dalam telinga. Kemudian yang kedua adalah sensorial loss, yaitu ketunarungan yang terjadi bila terdapat kerusakan pada bagian dalam telinga atau saraf pendengaran yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Kemudian yang ketiga adalah central auditory
process disorder, yaitu gangguan pada sistem saraf pusat proses pendengaran yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinganya. Anak yang mengalami gangguan pusat pemrosesan pendengaran ini mungkin memiliki pendengaran yang normal bila diukur dengan audiometer. Namun, mereka sering mengalami kesulitan dalam memahami apa yang ia dengar. Kemudian, ketunarungan berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ketunarungan ringan atau mild hearing impairment, yaitu kondisi di mana seseorang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 desibel. Mereka sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara, namun mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. Kemudian yang kedua adalah ketunarungan sedang atau moderate hearing impairment, yaitu kondisi di mana seseorang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40-65 desibel. Mereka mengalami kesulitan dalam percakapan tanpa memperhatikan wajah pembicara, sulit mendengar dari kejauhan atau dalam suasana gaduh, tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar atau hearing aid. Kemudian yang ketiga adalah ketunarungan berat atau severe hearing impairment, yaitu kondisi di mana seseorang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 65-95 desibel. Mereka sedikit memahami percakapan pembicara bila memperhatikan wajah pembicara dengan suara keras, tetapi percakapan normal praktis tidak mungkin dilakukannya, tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar. Kemudian yang terakhir adalah ketunarungan parah atau profound hearing impairment, yaitu kondisi di mana seseorang yang dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Percakapan normal tidak mungkin bagi orang-orang yang dalam kategori ketunarungan parah ini. Ada yang dapat terbantu dengan alat bantu dengar tertentu, namun sangat tergantung pada komunikasi visual. Kondisi-kondisi optimal untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak tunarungu, yaitu yang pertama, akses terhadap sejumlah besar bahasa yang akan ia terima. Untuk anak tunarungu ringan dan sedang dapat menggunakan alat bantu mendengar, sedangkan untuk anak yang berat dapat menggunakan bahasa isyarat untuk mendapatkan informasi-informasi dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu masukan bahasa yang diperoleh anak harus lengkap. Gunakan kalimat singkat, sederhana tetapi lengkap dari segi tata bahasanya. Kemudian yang ketiga, orang tua atau guru harus menggunakan bahasa yang berada sedikit di atas taraf kemampuan bahasa anaknya dan jangan terlalu disederhanakan. Yang keempat yaitu masukkan bahasa yang harus diberikan dalam konteks atau situasi komunikasi yang jelas. Yang kelima, agar anak dapat memahami interaksi yang terjadi, ajak berbicara mengenai hal-hal yang konkret di lingkungannya. Kemudian tingkatkan kepada pembicaraan yang abstrak agar anak dapat memahami pembicaraan yang di luar konteks, tetapi pada tahap awal konteks harus jelas. Yang keenam adalah masukkan informasi harus berlangsung secara konsisten. Harus ada orang yang menguasai bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan anak. Misalnya, untuk anak tunarungu berat harus ada orang yang menguasai sistem isyarat supaya memasukkan bahasa lengkap dengan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Jamana. Saya dari kelas A2 kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dampak ketunarunguan. Dampak ketunarunguan salah satunya adalah pendengaran. Pendengaran sangatlah penting untuk sensori perkembangan anak, yaitu bicara dan bahasa, komunikasi, dan belajar. Keterlambatan perkembangan anak dan juga kehilangan pendengaran sejak lahir dampaknya lebih serius terhadap perkembangan anak. Kapan ketunarunguan mulai diketahui dan intervensi yang diberikan terlambat memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan anak. Dampak kehilangan pendengaran terhadap perkembangan anak dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah terlambatnya perkembangan keterampilan komunikasi, bicaranya maupun dari bahasanya. Yang kedua adalah keterbatasan bahasa menyebabkan masalah dalam belajar sehingga rendah prestasi belajarnya.
Yang ketiga adalah kesulitan komunikasi cenderung mengarah pada rendahnya konsep diri. Bagaimana gambaran kita pada diri kita sendiri? Gambaran diri mencangkup diri fisik, diri sosial, dan diri intelektual. Konsep diri merupakan persepsi kita pada bagian tadi untuk dipadukan dan membentuk keseluruhan gambarannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah berdampak terhadap sulit untuk mendapatkan kesempatan peluang kerja. Tentunya anak tunarungu kesulitan untuk mencari peluang kerja karena dari pendengarannya dan komunikasinya. Selain itu, anak tunarungu juga mempunyai dampak khusus, yaitu yang pertama terhadap keterbatasan kosakata. Yang kedua, memperoleh kosakata perkembangan sangat lambat. Dan yang ketiga adalah sulit memahami kata-kata yang abstrak seperti sebelum, sesudah, sama dengan. Keterbatasan pendengaran anak tunarungu tentunya dapat menghambat perkembangan kepribadian si anak secara keseluruhan yang meliputi aspek emosi dan juga sosialnya. Yang sering terjadi dampak diri ketunarungan tersebut adalah anak akan mengalami hambatan dalam komunikasinya. Kenyataannya anak tunarungu tidak dapat menerima informasi melalui pendengarannya, sehingga anak sulit untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Akibatnya anak tunarungu juga akan mengalami tunawicara, sehingga sangat perlu diberikan latihan dan bimbingan dalam segi bahasanya. Jadi anak tunarungu juga harus diberikan latihan dan bimbingan dalam segi bahasanya agar mereka dapat mengerti dari segi komunikasi. Dengan demikian, pendengarannya kurang berfungsi sehingga ia mengalihkan pengamatannya melalui mata. Jadi anak tunarungu tidak dapat mendengar mungkin melalui berkomunikasi dengan mata dengan menggunakan bahasa isyarat. Makanya anak tunarungu disebut dengan insan pemata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Wirana, alamat Kampung Perweh, Desa Cisampie, Kecamatan Banjarsari. Saya mahasiswa Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, dengan NIM 41032102211140, kelas RPL Banten. Saya buat konten video ini untuk memenuhi salah satu tugas MK ketunarunguan, yaitu MK-nya Ibu dosen Bugia. Nah, saya dalam konten ini saya kebagian tentang karakteristik tunarungu. Baiklah, kita langsung aja. Karakteristik tunarungu kebagi 5. Yang pertama karakteristik fisik, yang kedua karakteristik inteligensi, yang ketiga karakteristik emosi, dan yang keempat karakteristik sosial, dan yang kelima karakteristik bahasa. Nah, kita langsung aja. Apa itu karakteristik fisik? Karakteristik fisik yaitu anak tunarungu cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerak matanya cepat, agak beringas, gerak tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernapasannya pendek dan agak terganggu. Itu karakteristik fisik. Selanjutnya karakteristik inteligensi. Karakteristik inteligensi anak tunarungu, secara potensial anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun demikian secara fungsional inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal, disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena keterbatasan bahasanya. Jadi anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak, sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman pengertian yang abstrak yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan.
Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal. Misalnya dalam merumuskan pengertian, yaitu menarik kesimpulan dan meramalkan kejadian. Yang ketiga, karakteristik emosi. Karakteristik emosi tunarungu selalu bergolak. Nah, jadi hati-hati dengan anak tunarungu ya, jangan bisik-bisik atau jangan yang mempunyai perilaku yang mencurigakan atau jangan yang mempunyai perilaku yang mencurigakan. Karena karakteristik emosi anak tunarungu itu bergejolak. Yaitu di salah satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi dia tidak mampu dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial. Jadi karakteristik sosial dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Selanjutnya, karakteristik bahasa. Misalkan dalam kosakata sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Itu 5 karakteristik anak yang terjadi pada anak tunarungu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sona, mahasiswa PLB UININUS kelas A2 RTL Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyebab ketunarunguan. Menurut Somat dan Hernawati pada tahun 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi dalam 3 waktu. Yang pertama, sebelum kelahiran atau pranatal. Yang kedua, ketika lahir atau biasa disebut dengan natal. Yang ketiga, sesudah lahir atau pasca natal. Penyebab tunarungu dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan faktor dari dalam. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, faktor keturunan atau biasa disebut dengan faktor genetik. Jadi orang tua dengan ketunarunguan akan memberikan potensi anaknya untuk lahir dengan ketunarunguan akan lebih besar ketimbang orang tua yang tidak memiliki tunarungu. Yang kedua, ibu yang mengandung pada saat mengandung terinfeksi dengan penyakit campak Jerman atau biasa kita kenal dengan rubella. Pada kehamilan trimester pertama, jika seorang ibu terkena infeksi rubella, maka ada kemungkinan besar akan menginfeksi juga anaknya atau janinnya. Jadi kemungkinan anak dengan lahir tunarungu pada saat ibu terinfeksi rubella akan lebih besar. Dan yang ketiga, pada saat ibu mengandung menderita keracunan darah atau biasa disebut dengan toksaminia yang akan mengakibatkan kerusakan pada plasenta. Apabila plasenta ini rusak, otomatis pertumbuhan dan perkembangan janin
juga akan mengalami gangguan. Selanjutnya faktor eksternal atau mengalami gangguan. Selanjutnya faktor eksternal atau biasa kita sebut dengan faktor yang berasal dari luar. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat proses persalinan atau dilahirkan. Contohnya, ketika seorang ibu mengidap penyakit herpes imlek pada saat melahirkan, apabila kemaluan sang ibu itu menderita herpes imlek, maka pada saat proses persalinan ada kemungkinan seorang anak tersebut atau seorang janin bayi tersebut dapat terinfeksi pada saat proses persalinan dari jalan keluar kemaluan sang ibu. Yang kedua, menderita meningitis atau biasa kita sebut dengan radang selaput otak. Penderita radang selaput otak dapat berpengaruh pada indera pendengarannya. Jadi orang bayi yang menderita atau terinfeksi radang selaput otak ada kemungkinan akan terganggu juga proses pendengarannya. Dan yang ketiga, otitis media atau peradangan pada telinga bagian tengah. Peradangan ini dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran pendengaran seseorang sehingga proses mendengar akan terganggu. Dan yang terakhir adalah penyakit lain atau kecelakaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ indera pendengarannya, seperti kecelakaan, pecahnya gendang telinga dan lain hal sebagainya. Itu beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketunarunguan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang ketunarunguan. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu. Jangan lupa untuk ketik komen, like, and subscribe. Bye-bye.